Menakar dampak sistemik. Jika program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan. Total program makan bergizi gratis (MBG) telah memantapkan posisinya sebagai salah satu pilar kebijakan sosial, kesehatan, dan ekonomi paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Dirancang untuk mengintervensi masalah stunting yang menahun, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, sekaligus menggerakkan roda ekonomi di tingkat tapak. Program ini membawa ekspektasi yang luar biasa besar dari seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini bukan sekedar tentang membagikan kotak makanan di ruang-ruang kelas, melainkan sebuah rekayasa sosial yang mengintegrasikan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Namun dalam dunia kebijakan publik yang dinamis, keberlanjutan sebuah program berskala masif selalu berhadapan dengan realitas fiskal yang fluktuatif, dinamika politik pasca pemilu, serta tantangan logistik di negara kepulauan. Jika karena suatu krisis anggaran yang parah, perubahan arah politik yang ekstrim, atau kendala operasional yang tak kunjung terurai, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program MBG ini secara total, maka dampaknya tidak akan sesederhana menghapus satu baris anggaran di Kementerian Keuangan. Penghentian mendadak ini akan memicu efek domino destruktif yang merambat cepat ke berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan guncangan yang dampaknya mungkin baru bisa dipulihkan dalam hitungan dekade. Dampak yang paling langsung, nyata, dan menyakitkan dari penghentian program MBG akan dirasakan oleh jutaan anak sekolah dan ibu hamil dari keluarga prasejahtera yang menjadi target sasaran utama. Bagi kelompok rentan ini, makanan yang disediakan oleh program bukan sekedar menu selingan atau fasilitas tambahan, melainkan sumber nutrisi makro dan mikro utama yang memastikan mereka bertahan hidup dengan layak hari itu. Di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T, program MBG menjadi satu-satunya momen di mana anak-anak bisa mengonsumsi protein hewani berkualitas tinggi seperti daging, ikan, telur, serta susu segar secara konsisten. Jika intervensi ini dihentikan, jutaan anak tersebut akan dipaksa kembali ke pola makan lama yang tinggi karbohidrat tetapi sangat miskin gizi, seperti nasi dengan kecap atau mie instan, akibat ketidakmampuan daya beli orang tua mereka. Penurunan kualitas asupan ini akan memicu lonjakan kasus malnutrisi akut dan secara langsung membalikan semua kemajuan yang telah dicapai dalam menekan angka stunting. Target nasional untuk menciptakan generasi bebas stunting akan menjadi angan-angan yang mustahil dicapai, dan Indonesia akan terjebak dalam fenomena generasi terhilang, lost generation, di mana anak-anak tumbuh dengan fisik yang lemah dan perkembangan otak yang tidak optimal. Kemunduran di sektor kesehatan ini secara otomatis akan memukul sektor pendidikan dengan tingkat keparahan yang sama, mengingat kesehatan fisik dan kapasitas kognitif adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selama program MBG berjalan, sekolah bukan lagi sekedar tempat membaca dan menulis, melainkan pusat kesejahteraan anak di mana asupan energi mereka terjamin. Kehadiran makanan gratis yang lezat dan bergizi terbukti menjadi insentif sosial yang sangat kuat bagi para orang tua di daerah miskin untuk tetap mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah, alih-alih menyuruh mereka bekerja membantu ekonomi keluarga. Ketika program ini di-stop, beban ekonomi untuk menyediakan makan siang kembali beralih sepenuhnya ke pundak orang tua yang sedang terhimpit inflasi, yang pada gilirannya akan memicu lonjakan angka putus sekolah secara signifikan. Di dalam ruang kelas, para guru akan kembali menyaksikan pemandangan menyedihkan yang dulu sempat hilang, yaitu anak-anak yang lesu, mengantuk, dan tidak mampu berkonsentrasi karena menahan lapar di siang hari. Angka absensi akibat anak-anak jatuh sakit karena daya tahan tubuh yang merosot juga akan meningkat tajam, menciptakan fenomena kehilangan masa belajar, learning loss massal, yang membuat mutu pendidikan nasional semakin tertinggal jauh dari standar internasional. Selain menghancurkan investasi SDM masa depan, penghentian program MBG akan menciptakan guncangan ekonomi yang dahsyat di tingkat akar rumput,
khususnya bagi ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pertanian lokal. Desain program MBG yang mewajibkan penyerapan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan setempat pada mulanya berhasil menciptakan pasar domestik yang sangat stabil dan menguntungkan. Ribuan dapur komunitas dan UMKM kuliner telah dibentuk, diberi modal, dan dilatih untuk memenuhi standar higienitas ketat demi menyuplai kebutuhan makanan harian ini. Jika program dihentikan secara mendadak, para pelaku UMKM ini akan langsung menghadapi kebangkrutan massal karena kehilangan satu-satunya pasar utama mereka. Sementara peralatan masak skala besar yang telah dibeli dengan pinjaman modal akan menjadi aset mangkrak yang tak bernilai. Sektor pertanian dan peternakan pedesaan juga akan menderita kerugian yang tidak sedikit. Para peternak ayam petelur, peternak sapi perah, dan petani sayur yang terlanjur meningkatkan kapasitas produksi demi memenuhi kontrak jangka panjang akan menghadapi situasi surplus pasokan, oversupply yang parah. Akibat hilangnya serapan raksasa dari program MBG, pasar tradisional akan kebanjiran stok bahan pangan yang memicu jatuhnya harga komoditas secara drastis, menghancurkan kesejahteraan petani, dan berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di desa-desa. Dari perspektif ekonomi makro dan kesejahteraan finansial rumah tangga, program MBG sebenarnya berfungsi sebagai bentuk transfer pendapatan secara tidak langsung yang sangat efektif bagi masyarakat kelas bawah. Dengan dipenuhinya kebutuhan makan siang anak-anak oleh negara, setiap keluarga prasejahtera dapat menghemat pengeluaran harian mereka dan mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan krusial lainnya, seperti biaya transportasi, akses layanan kesehatan, atau tabungan pendidikan jangka panjang. Penghapusan program ini berarti mencabut jaring pengaman finansial tersebut secara paksa di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Keluarga miskin harus kembali mengalokasikan hingga sebagian besar pendapatan bulanan mereka yang terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok yang harganya terus merangkak naik. Tekanan ini akan menekan daya beli masyarakat secara keseluruhan untuk komoditas non-pangan, memperlambat perputaran ekonomi domestik, dan secara instan mendorong ratusan ribu keluarga yang posisinya berada di garis batas kemiskinan (vulnerable poor) untuk jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan ekstrim yang sangat sulit untuk dientaskan kembali. Dimensi lain yang tidak kalah mengkhawatirkan dari penghentian program ini adalah munculnya dampak psikologis, sosial, dan degradasi kepercayaan publik yang mendalam terhadap institusi negara. Kebijakan publik yang menyentuh urusan perut masyarakat, terutama anak-anak, selalu menciptakan ikatan emosional dan harapan yang sangat tinggi di hati rakyat. Ketika program MBG dihentikan setelah masyarakat mulai merasakan manfaat nyatanya, rasa kecewa yang mendalam akan berubah menjadi sinisme politik yang luas. Masyarakat akan merasa bahwa program ini hanyalah komoditas politik sesaat atau janji manis kampanye yang dicabut begitu saja setelah kepentingan kekuasaan terpenuhi, yang pada akhirnya memicu penurunan drastis dalam tingkat kepercayaan publik, trust deficit terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk gejolak sosial, mulai dari gelombang protes massal di berbagai daerah, resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang lain, hingga meningkatnya angka kriminalitas mikro di tingkat komunitas akibat rasa frustrasi orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka di tengah tekanan hidup yang semakin menjepit. Meskipun penghentian program MBG membawa konsekuensi negatif yang sangat masif di hampir seluruh lini kehidupan masyarakat, dari sudut pandang manajemen anggaran negara atau tata kelola fiskal, kebijakan ini diakui memberikan ruang bernapas yang sangat signifikan bagi APBN. Harus diakui secara jujur bahwa program MBG adalah agenda megah dengan kebutuhan pendanaan yang luar biasa besar, mencapai ratusan triliun rupiah per tahun jika diimplementasikan secara penuh di seluruh pelosok negeri. Dengan menghentikan total program ini, pemerintah dapat secara instan mengamankan posisi keuangan negara dari ancaman pelebaran defisit anggaran di luar batas aman 3% yang ditetapkan oleh undang-undang.
Dana segar yang luar biasa besar tersebut kemudian dapat dialokasikan kembali untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan energi, yang efek pengganda ekonominya dinilai oleh sebagian ekonom konvensional lebih terukur dan langsung berdampak pada pertumbuhan PDB makro. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan dana tersebut untuk memperkuat program bantuan sosial tradisional yang sistem tata kelola, validasi data, dan birokrasinya sudah jauh lebih matang dan stabil, seperti program Keluarga Harapan atau Kartu Sembako, tanpa harus menanggung risiko kebocoran logistik dari program baru yang belum sepenuhnya teruji di lapangan. Melihat begitu besarnya pertaruhan antara penyelamatan ruang fiskal negara di satu sisi dan perlindungan kesejahteraan rakyat di sisi lain, maka opsi untuk menghentikan program makan bergizi gratis secara total dan mendadak sebenarnya merupakan langkah yang sangat tidak bijaksana dan berisiko tinggi bagi masa depan bangsa. Biaya sosial, kesehatan, dan ekonomi jangka panjang yang harus ditanggung oleh negara akibat penurunan kualitas generasi muda, seperti biaya pengobatan penyakit kronis, hilangnya produktivitas kerja, dan rendahnya daya saing global, jauh lebih mahal daripada nominal angka yang dihemat dari pembatalan anggaran Embugge hari ini. Jika kendala finansial atau kompleksitas operasional memang memaksa pemerintah untuk mengevaluasi program ini, langkah yang paling tepat bukanlah menghentikannya secara total, stopping, melainkan melakukan restrukturisasi strategi yang cerdas, re-strategizing. Pemerintah dapat beralih dari sistem pemberian universal menjadi sistem berbasis target yang ketat, targeted trimming, di mana makanan gratis hanya difokuskan bagi anak-anak di daerah dengan prevalensi stunting tertinggi serta sekolah-sekolah di kantong kemiskinan ekstrim. Selain itu, penyederhanaan menu dengan memanfaatkan komoditas pangan lokal yang murah namun padat gizi di masing-masing daerah, serta pelibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi jalan tengah yang menyelamatkan keuangan negara tanpa harus mengorbankan nutrisi anak-anak kita. Investasi pada makanan anak adalah investasi pada fondasi peradaban. Menghentikannya secara total sama saja dengan merobohkan tiang-tiang masa depan bangsa sebelum Indonesia Emas sempat terwujud.